Konsep dasar perdagangan internasional. 1. Definisi perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah kegiatan jual beli dan transaksi ekonomi yang dilakukan antar satu negara dengan negara lain atas dasar kesepakatan bersama. 2. Faktor pendorong perdagangan internasional. Kebutuhan dalam negeri, perbedaan SDA dan iklim, perbedaan selera, perbedaan biaya produksi, perbedaan teknologi. 3. Manfaat perdagangan internasional. Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi sendiri. Memperluas pasar dan meningkatkan keuntungan. Meningkatkan pendapatan negara. Meningkatkan devisa negara. Mempererat hubungan antar negara. 4. Hambatan perdagangan internasional. Keamanan negara, peperangan, kebijakan ekonomi pemerintah, kurs mata uang tidak stabil. Teori perdagangan internasional. 1. Teori keunggulan mutlak. Teori ini dipelopori oleh Adam Smith. Suatu negara dikatakan memiliki keunggulan mutlak, yakni saat negara tersebut mampu menghasilkan jumlah barang lebih banyak dari negara lain dengan menggunakan sumber daya yang sama. 2. Teori keunggulan komparatif. Teori ini dipelopori oleh David Ricardo. Suatu negara tetap bisa melakukan perdagangan internasional meskipun masing-masing negara tidak memiliki keunggulan mutlak atas negara lain. Teori ini mengedepankan biaya peluang dari produksi masing-masing produk. Negara yang memiliki peluang rendah dalam memproduksi suatu barang bisa melakukan perdagangan dengan negara yang memiliki peluang lebih besar. 3. Teori Heckscher-Ohlin. Teori ini dicetuskan oleh Elie Heckscher dan Bertil Ohlin. Pada teori ini, faktor yang mendorong adanya perdagangan internasional adalah adanya keunggulan faktor produksi masing-masing negara, dalam hal ini faktor produksi modal dan tenaga kerja. Negara yang bercorak industri padat karya akan menghasilkan produk bercorak padat karya pula, sedangkan negara yang bercorak padat modal akan menghasilkan barang-barang yang bercorak padat modal. Kebijakan perdagangan internasional. 1. Ekspor. Diskriminasi harga. Penetapan harga ekspor yang berbeda untuk suatu negara dengan negara lainnya. Premi. Pemberian bonus atau hadiah kepada eksportir agar semakin produktif. Dumping. Mengekspor dengan harga yang lebih rendah dibandingkan harga di dalam negeri, serta dilakukan untuk memenangkan persaingan di pasar luar negeri. Perdagangan bebas. Perjanjian yang dilakukan antar dua negara atau lebih untuk mengurangi penghambat ekspor dan impor antar negara. Larangan ekspor. Kebijakan suatu negara untuk melarang ekspor barang-barang tertentu ke luar negeri, serta bertujuan untuk menjaga stok dalam negeri dan menjaga adanya ekspor pada barang-barang langka. 2. Impor. Kuota. Pembatas jumlah barang yang diimpor bertujuan untuk melindungi produk dalam negeri agar bisa tetap bersaing. Tarif. Pengenaan pajak impor komoditas tertentu. Diharapkan barang impor jadi lebih mahal dan produk dalam negeri dapat bersaing. Subsidi. Subsidi dapat berupa bantuan untuk meringankan biaya produksi, pengurangan pajak, dan bantuan fasilitas. Tujuannya agar produk dalam negeri memiliki daya saing dari barang-barang impor karena harga jual produk dalam negeri menjadi lebih murah. Larangan impor. Larangan untuk mengimpor beberapa komoditas yang dianggap membahayakan. Alasannya bisa dari segi kesehatan, politik, ekonomi, dan sebagainya. Alat dan cara perdagangan internasional. 1. Alat pembayaran internasional. Emas, alat pembayaran internasional paling tua. Nilai tukar emas relatif sama di setiap negara. Mata uang asing. Dolar AS yang paling umum digunakan, mudah didapatkan, dan tersedia dalam jumlah besar. Barang, sering disebut dengan counter trade, digunakan saat kekurangan mata uang asing. 2. Cara pembayaran internasional. Tunai. Pembayaran secara tunai dilakukan pada saat dokumen pengiriman barang telah dikirim oleh eksportir pada importir, atau bisa juga sebelum dokumen pengiriman barang dikirimkan. Open account. Pembayaran secara open account ini adalah dengan mekanisme eksportir mengirimkan barang kepada importir tanpa terlebih dahulu mengirimkan dokumen untuk meminta pembayaran. Kemudian pembayaran dilakukan setelah barang diterima importir. Bill of Exchange (vessel) adalah cara transaksi perdagangan internasional dengan mekanisme penyerahan surat pengakuan utang yang dijamin oleh bank. Letter of credit.
Surat pernyataan yang dilakukan oleh bank atas permintaan pembeli, dalam hal ini importir, untuk membayar uang dengan jumlah tertentu kepada bank penjual, dalam hal ini bank eksportir. Privat compensation, cara pembayaran dengan mengalihkan penyelesaian utang piutang pada seorang penduduk dalam satu negara yang sama. 3. Konsep kurs mata uang asing. Jenis kurs. Kurs jual adalah kurs yang digunakan oleh bank atau money changer saat menjual valuta asing. Kurs tengah adalah kurs antara kurs jual dan kurs beli. Kurs tengah dihitung berdasarkan nilai kurs jual dan kurs beli dibagi 2. Kurs beli adalah kurs yang digunakan oleh bank atau money changer saat membeli valuta asing. Neraca pembayaran internasional. 1. Transaksi pembayaran internasional. Debit menyebabkan mata uang asing berkurang dan menyebabkan bertambahnya kewajiban. Kredit menyebabkan mata uang asing bertambah. Kredit menyebabkan mata uang asing bertambah dan menyebabkan bertambahnya hak. 2. Komponen neraca pembayaran internasional. Neraca berjalan terbagi menjadi 3. Neraca barang mencatat ekspor dan impor barang. B. Neraca jasa mencatat transaksi pemberian dan penerimaan jasa. C. Transfer berjalan mencatat penerimaan dan pemberian hibah dan hadiah. Neraca modal mencatat transaksi modal jangka pendek dan jangka panjang serta meliputi transaksi uang luar negeri dan investasi asing. Neraca moneter mencatat transaksi perubahan devisa. 3. Analisis neraca pembayaran internasional. Neraca pembayaran surplus saat sisi kredit lebih besar dibandingkan sisi debit dan devisa yang masuk lebih besar dibandingkan dengan devisa keluar. Neraca pembayaran berimbang. Kondisi saat sisi kredit sama dengan sisi debit dan devisa yang masuk dan keluar sama. Neraca pembayaran defisit. Saat sisi kredit lebih kecil dibandingkan sisi debit dan devisa yang masuk lebih kecil dibandingkan dengan devisa yang keluar. Devisa. Konsep dasar devisa. A. Devisa setiap benda yang dapat digunakan untuk membayar transaksi perdagangan internasional. Devisa bisa berbentuk valuat asing dan surat berharga internasional. B. Cadangan devisa. Jumlah valuta asing serta surat berharga lain yang dimiliki dengan disimpan oleh bank sentral suatu negara. C. Bank devisa bank umum yang dapat melakukan transaksi jual beli atau tukar menukar valuta asing. Sumber devisa. Suatu negara memperoleh devisa disebabkan adanya mata uang asing yang masuk ke dalam negeri. Adapun sumber devisa yang ekspor barang, wisatawan asing, jasa, tenaga kerja di luar negeri, dan pendataan luar negeri. Penggunaan devisa. Adanya penggunaan devisa menunjukkan adanya pengeluaran mata uang asing. Adapun devisa digunakan untuk A. Membayar impor. B. Membayar perwakilan di luar negeri. C. Membayar utang luar negeri. D. Investasi ke luar negeri. E. Kunjungan wisatawan ke luar negeri. F. Membayar perwakilan di luar negeri.